Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini, di tanggal yang ke-25 dari bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan 30 November 2021, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya. Di antaranya kita dapat berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk membentuk majelis yang semoga ini kemudian termasuk dalam majelis ilmu yang senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Sebenarnya dalam sabdanya, "Majta ma'aqamun fi baitin min buyutillah", tidaklah satu kalangan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di masjid. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka membaca, mempelajari, saling mengajarkan kitab Allah. Di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun di tengah-tengah mereka rasa tenang, wasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah, wa haffathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya seraya mendoakan, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang berkumpul tadi di hadapan malaikatnya. Semoga kita termasuk, dan tentu kita harapkan doa para malaikat, karena doa para malaikat adalah doa yang mustajabah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, menjadi qudwah hasanah kita hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita telah masuk di ayat yang ke-142 dan 143 dari surat Al-Baqarah, dan ini adalah pengawalan dari juz 2 dalam urutan 30 juz Al-Quran. Sudah kita bacakan kemarin dan sudah sebagian kita jelaskan tafsir daripada surat ini. Kita akan menambahkan lanjutan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Orang-orang yang kurang akalnya, sufaha, ya, di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yang pertama, ya, yang mereka telah berkiblat kepadanya. Ya, ini ayat tentang, pekan lalu sudah kita bahas bagaimana adanya perubahan kiblat. Ya, tidak berapa lama setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kemudian turun ayat tentang perubahan kiblat. Ya. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu yang mayoritas adalah penduduk Madinah, ya. Jadi mereka mayoritas dan banyak sebagai penduduk Madinah pada saat itu. Di awal datangnya kaum muslimin, kaum muhajirin dari Mekah menuju ke Madinah, mereka berbahagia karena kaum muslimin dalam ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis.
atau ke Palestina, ya, di mana ada Masjidil Aqsa. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ya, selama kurang lebih belasan bulan, ya, tidak ada kata sepakat pastinya, ya, kemarin ada salah satu pendapat 17 bulan, ya, hampir 1,5 tahun menghadap ke sana. Dan sembari sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi senantiasa menginginkan untuk kemudian menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sering berdoa kepada Allah sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Maka turunlah ayat fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Setelah turun ayat ini, orang-orang Yahudi yang sebelumnya bahagia merasa senang, ya, kemudian heran, lah apa sebab kok ubah arah sholat ini, ya, kenapa kemudian mereka mengubahnya? Dan hadis-hadis tentang ini, hadirin yang dimuliakan Allah, juga banyak yang menjelaskan. Dan kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW sebelumnya diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan semasa masih di Mekah, Nabi pun terkadang sholat di hadapan Ka'bah karena sudah kecintaannya Nabi untuk menghadap ke Ka'bah. Nabi kemudian mengambil posisi yang mana menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi Ka'bah pun berada di hadapannya. Jadi saya permisalkan, andaikan ini Baitul Maqdis, kemudian Ka'bah di sini, Nabi kemudian sholat di samping sininya. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi secara tidak langsung juga menghadapi Ka'bah. Yang mana kalaupun Nabi membelakangi Ka'bah pun tak mengapa, karena kiblatnya pada saat itu masih di Baitul Maqdis. Namun Nabi sudah sering melakukan karena sudah ada, ya, kecondongan Nabi ingin untuk kemudian kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Makanya ayat yang sebelumnya kita sebut, nanti ada ayat berikutnya sebelumnya sudah disinggung, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami sudah melihat taqallub, rasa gundah dalam hati, maunya menghadap ke sini, ya. Sampai kemudian nanti turun ayatnya. Kita lanjut, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan ketika berhijrah ke Madinah, beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya. Nah, ketika sudah ke Madinah, sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan seperti yang tadi, ya, karena Madinah di sini mau hadap ke sini ke sana, sudah arahnya udah bertolak belakang. Jadi harus sudah yang satu sudah dibelakangi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sampai nanti dalam tafsirnya Al-Qurtubi menceritakan dari Ikrimah Abul Aliyah dan Al-Hasan Al-Basri bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ijtihad Rasulullah SAW, ya. Dan hal itu masih terus berlangsung sampai belasan bulan. Kemudian beliau sering berdoa dan berharap agar kiblatnya dirubah ke arah Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka permohonan beliau pun dikabulkan. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitul Atiq atau Ka'bah, nama lain dari Ka'bah, ya, terdapat dalam Al-Quran, Baitul Atiq. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada orang-orang dan memberitahukan hal itu kepada mereka. Dan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan menghadap ke Ka'bah adalah sholat asar. Ada riwayat menyebutkan sholat zuhur. Sebentar akan kita sebutkan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan menurut riwayat Imam An-Nasa'i bahwa sholat yang pertama itu adalah sholat zuhur. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Dan beliau mengatakan, aku dan sahabatku adalah orang yang pertama kali mengerjakan sholat dengan menghadap Ka'bah. Ya, karena pada saat itu Nabi sedang menunaikan sholat bersama sahabatnya, turun ayat itu, ya, kemudian turun ayatnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam salah satu riwayat disebutkan ketika beliau sudah mengerjakan 2 rakaat sholat zuhur, ya, yaitu tepatnya di Masjid Bani Salamah, yang kemudian masjid ini berubah nama menjadi Masjid Qiblatain,
kiblatain artinya masjid dua kiblat, ya turun tadi. Jadi ketika sedang menghadap ke Baitul Maqdis, sudah selesai 2 rakaat, turun ayat sehingga kiblat pun arah mereka sholat pun diubah, kemudian menghadap ke Ka'bah. Nah, sehingga jamaah laki-laki pun bertukar tempat dengan jamaah perempuan. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Nuailah binti Muslim, ya, sampai kepada mereka berita itu dalam sholat zuhur wahyunya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan penduduk Kuba menerima berita itu 2 hari setelahnya, yaitu ketika mereka sedang mengerjakan sholat subuh, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika orang-orang sedang berada di Kuba mengerjakan sholat subuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka seraya berkata, sesungguhnya pada malam itu telah diturunkan ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Pada saat itu posisi mereka menghadap Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menasakh, ya, atau menghapus tidak harus diikuti kecuali setelah diketahui, meskipun telah turun dan disampaikan lebih awal, karena mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat asar, maghrib, dan isya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ada hukum yang turun atau ada hukum terhadap sesuatu dan orang belum mengetahui hukumnya, lantas dia mengerjakan tidak sesuai hukum itu, maka nanti setelah selesai dia kerjakan, barulah dia tahu hukumnya. Dia tak perlu mengulangi sesuatu yang dia kerjakan yang tidak sesuai karena ketidaktahuannya. Contohnya tadi, sahabat yang sholat karena berselang 1 hari setelahnya baru tahu hukum kiblat sudah diubah, ternyata tak ada perintah kepada mereka untuk mengulang sholat yang mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan kiblat sudah menghadap ke Ka'bah. Ya. Contoh, langsung kita ambil contoh. Ada orang yang baru datang dari Jawa atau Sulawesi ke Tarakan. Dia mengira, jadi belum tahu kiblat. Dia mengira kiblatnya ke sana. Dan dalam bayangannya itulah yang benar. Dia kemudian menunaikan sholat. Seusai sholat, dia baru sadar, dia mungkin lihat orang sholat atau bagaimana, dia baru sadar ternyata kiblatnya tadi salah. Yang seperti ini tak perlu mengulangi sholatnya. Karena apa? Dia belum tahu. Beda cerita kalau sudah tahu tapi satu waktu dia lupa, akhirnya arahnya menghadap ke arah yang lain. Kalau begini dia wajib mengulang. Kalau dalam sholatnya baru orang memberitahu, misal saya lihat ada yang salah kiblat, kewajiban saya untuk segera memberitahu. Terserah bagaimana caranya, boleh dibicarain, Pak. Kiblatnya ke sana, nah, kita arahkan dia. Dan yang diarahkan jangan marah. Ya. Tapi dia sholat, Ustaz, nggak boleh dibicarain. Enggak, yang perkara begini harus segera disampaikan, nggak boleh dibiarkan. Oh dia salah, tunggu aja lah selesai, jangan. Jadi pada saat dilihat salah, langsung segera diubah. Nah, silakan. Bagaimana actionnya kaum Yahudi pada waktu itu? Apanya maksudnya? Anggapan Ketika kiblat diubah. Ya, inilah betul, bagus. Ya, jadi makanya turun ayat tadi, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ayat ini turun gara-gara orang Yahudi pada saat itu ya heran, nah, kok bisa berubah ini? Ya. Jadi mereka galau, goncang, karena awalnya karena kita sudah sebutkan sebelumnya ya, orang Yahudi kan merasa bahwasanya daerah Palestina ini sebagai tempatnya mereka, ya, walaupun tidak bisa diklaim karena negeri Syam, khususnya Palestina, adalah negerinya para nabi. Dan semua nabi yang 25 juga nabinya orang Islam. Ya, jadi orang Yahudi nggak bisa mengklaim. Ya. Bahkan mereka telah dilaknat dari bumi
Palestina ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke dalamnya, apa kata mereka? Izhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, kalau mau pergi ke sana pergi saja. Kami nggak mau. Pergilah sama Tuhanmu. Hanya kan mereka dilaknat sampai berputar-putar berapa tahun lamanya nggak bisa masuk ke dalam Palestina. Walaupun kalau kita mengkaji terkait dengan penjajahan Israel, mereka tetap mengklaim itu sebagai apanya? Tanah mereka. Tapi ini hanya anggapan mereka, Pak. Mungkin Bapak-bapak juga pernah mendengar hujahnya mereka tentang ini kan? Kalau memang ingin menarik mundur, ya bahwasanya dulu tanahnya mereka di situ, kita umat Islam juga bisa menarik mundur lebih jauh lagi. Bahwasanya sebelum Nabi Yakub adalah nama lainnya adalah siapa? Israel. Ya, nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Siapa Nabi Yakub itu? Yang oleh orang Yahudi dijadikan sebagai bapaknya mereka. Karena orang Yahudi sebutan lain disebut Bani Israel. Apa artinya Bani, Pak? Bani artinya keturunan. Keturunan Nabi Yakub. Mereka mengklaim Palestina sebagai miliknya karena dahulu pada saat itu Nabi Yakub tinggal di sana. Nah, kita pun bisa mengklaim, kalau gitu ayo kita tarik mundur lebih jauh lagi. Tarik mundur ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih dahulu, bahkan bapaknya Nabi Yakub. Sedang Nabi Ibrahim adalah nabi kita umat Islam. Sehingga jika ingin mengklaim yang sebelum-sebelumnya, tidak bisa mereka kemudian mengklaim. Ya, jadi banyak juga umat Islam yang membenarkan penjajahannya Israel terhadap Palestina dengan alasan itu. Kata mereka itu memang tanahnya. Lah penjajah kok. Ayo Pak, kalau kita mau mengikuti logikanya seperti ini, kita luruskan sedikit. Kalau memang dibenarkan, semestinya kita nggak boleh ngusir Belanda dari Indonesia. Ya, karena mestinya pada saat itu biarkan saja. Karena ada yang mendukung penjajahan Israel. Jadi semestinya Portugis, Belanda di Indonesia biarkan saja. Kalau mau logika seperti itu. Tapi kan tidak ya. Kita kan kemudian mengusir. Nah, semestinya ketika Palestina membela diri, itu hak mereka sama seperti kita ketika dijajah. Ya, kan logikanya begitu. Kalau kembali ke tadi lah, tapi itu kan tanah milik mereka sebelumnya. Loh, kita bisa juga, tapi sebelum mereka kan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabinya umat Islam. Jadi kalau mau main tarik-tarik mundur, bisa juga kita berdalil. Ya. Dan sesuai dengan undang-undang kita, ya, pembukaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Baik, jadi mereka pada saat itu tidak terima kalau diubah. Tapi apakah mereka punya hak untuk mengatakan kepada umat Islam, jangan menghadap Ka'bah, harus menghadap, kan tidak bisa. Nah, jadi turunlah ayat ini karena pada saat itu mereka kemudian ribut, ya ramai gara-gara perubahan kiblat pada saat itu. Kembali ke tadi. Nah, tidak ada perintah untuk mengulang. Sekarang bedanya lagi, bagaimana jika ada orang yang junub, kemudian dia lupa kalau sedang junub, lantas dia sholat. Nah, kalau yang begini, misalkan mohon maaf junub di malam hari dan bangun-bangun sholat subuh, dia lupa kalau junub, dia kemudian sholat subuh. Selesai sholat subuh dia ingat, ternyata saya junub dan saya belum mandi. Nah, yang begini wajib untuk mandi baru sholat. Nggak boleh kemudian, tadi kan saya nggak tahu. Lah ini nggak. Ini beda cerita lagi dengan tadi yang arah kiblat. Ya, jadi untuk yang kasus begini harus. Ada lagi Pak, yang tidak perlu mengulang sholatnya. Hadis yang pernah saya bacakan di awal-awal terkait dengan bahwasanya di dalam Islam ini terkadang memang ada dua pendapat yang benar. Karena ada kelompok dalam Islam yang memaksakan pokoknya yang ini saja yang benar. Di luar dari itu semua salah, semua bidah, semua sesat. Nah, ini juga harus diluruskan. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang, ya, bahkan para ulama mengatakan ikhtilafu ar-rahmah. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu dalam masalah furu'iyah adalah rahmah. Kita kasih contoh Pak. Dua orang sahabat di satu waktu, ya, di sebuah perjalanan akan menunaikan sholat, tetapi tak menemukan air. Dua-duanya kemudian berusaha mencari air tapi tak ketemu.
Akhirnya karena tidak ketemu, apa yang dilakukan ketika tidak ada air Pak? Kemudian bertayamum. Ya, bertayamum. Bertayamum hanya dua anggotanya. Apa itu? Wajah dan tangan. Tidak ada kepala atau kumur-kumur pakai debu, nggak ada. Ya. Begitupun orang yang junub. Karena di masa Rasulullah ada seorang yang junub dan tak ada air, dia kemudian apa yang dilakukan? Dia berguling-guling di bawah, ya, di padang pasir. Apa kata Nabi? Cukup bagimu untuk bertayamum. Nah, bertayamumlah dua-duanya, kemudian menunaikan sholat. Seusai sholat, ternyata ditemukan air, ketemu air. Sahabat yang satu, pokoknya aku harus ulang. Sahabat yang satu, enggak, kan tadi sudah sholat, kita tadi tidak temu air. Yang satu lanjut sholat, yang satu enggak. Kembalilah ke Rasulullah SAW dan disampaikan kasus ini. Apa kata Nabi ketika disampaikan? Nabi katakan, engkau yang tidak mengulangi sholatmu, engkau telah sesuai dengan sunnah. Dan engkau yang mengulangi sholatmu, engkau mendapatkan 2 pahala. Berarti apa? Dua-duanya benar. Justru yang tidak mengulang, kata Nabi, kau telah sesuai dengan sunnah. Jadi ada kalanya memang 2 pendapat itu benar. Nggak bisa dipaksakan, pokoknya harus begini. Sama seperti yang sudah kalian saya kasih contoh ya. Sholat mau sujud, apakah tangan dulu yang turun ataukah lutut? Ini disepakati oleh para ulama, dua-duanya benar. Perbedaan pendapat hanya pada sisi afdoliyahnya, mana yang lebih utama. Tapi kan ada umat Islam yang masih, kalau duluan lututnya, loh salah kamu sujudnya, salah, harusnya tangan dulu, kan masih ada gitu. Ini biasanya yang kurang ilmu gitu, suka berdebat yang masalah-masalah tidak penting. Sama dengan sholat 2 rakaat, haruskah duduk iftirosi ataukah duduk tawarruk ketika tahiyat? Sholat 2 rakaat subuh dan sholat sunnah Pak. Tahiyat akhir apakah begini ataukah begini? Iftirosi ini kan masih sering jadi perdebatan, bahkan kalau ada yang sholat 2 rakaatnya begini, dia bilang, kok ini tidak benar ini. Ya, sholat yang 2 rakaat. Kata mereka kalau cuma 1 tahiyat, pokoknya tahiyatnya harus iftirosi. Padahal ulama sudah bersepakat, dua-dua model duduk ini benar. Perbedaan pendapat hanya pada sisi afdoliyah, mana yang lebih utama. Tapi masih ada yang meributkan itu. Kalau kunut Pak Ustaz? Ya. Kalau kunut gimana? Maksudnya? Kalau baca kunut? Kunut. Baik.